العاملين والأولياء والصالحين والوالدين والحاضرين أجمعين بأنه لا يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين الدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya rabb. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral aba wal asatid wal ustadat hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan sesepuh, tokoh masyarakat, serta segenap pengurus Masjid Al-Hakim, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan tadi. Salat sunnah qobliyah subuh kita lakukan, salat subuh secara berjamaah pun telah kita lakukan, zikir, tasbih, tahmid, bahkan tahlil pun telah kita lakukan. Tidak lain tidak bukan yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridhonya. Insyaallah tidaklah kita keluar dari masjid ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi kehidupan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah lunaskan segala hutang-hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Yang biasanya yang paling kuat aminnya banyak utang. Insyaallah Allah lunaskan. Yang penting yakin insyaallah. Tadi dari pengurus masjid minta sebelum itu perkenalan dulu. Jadi mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu. Nah, jadi sedikit promosi bapak-ibu ya. Nama saya itu Muhammad David. Muhammad David balik Tigo Ilir. Kalau di Lurung itu Lurung Ngasem. Lurung Ngasem. Masih bujang insyaallah ibu. Ya, masih bujang. Insyaallah tak lama lagi kalau rezeki Allah nyampe insyaallah nikah insyaallah. Mohon doanya dari bapak dan ibu sekalian insyaallah. Masyarul hadirin wal hadirat, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang alhamdulillah Allah pilih kita,
Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju, untuk bisa hadir di majlis yang kita cintai ini. Akan tetapi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ada salah satu nikmat lagi yang amat sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman. Nikmat iman adalah nikmat yang besar dan sangat besar di dalam kehidupan kita. Maka syaitan siang dan malam itu membuat usaha cak mano biar manusia ini lupa akan nikmat besar ini, lupa akan nikmat iman ini. Sehingga kalau manusia sudah lupa dengan nikmat iman ini, maka syaitan lebih mudah untuk menggelincirkan kita untuk hal-hal yang sia-sia. Bahkan syaitan selalu berusaha menggelincirkan kita cak mano iman kita hilang di dalam hati kita. Kalau sudah iman hilang di dalam hati kita, maka akan hilang pula keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan hilang juga keyakinan kita terhadap syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak syariat Nabi yang di zaman sekarang malahan kita tinggalkan, malah kita remehkan. Kenapa? Karena iman sudah hilang di dalam hati kita. Maka itu perlu kita untuk meningkatkan iman kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, jaddidu imanakum, perbahruilah iman kalian. Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti kepada sahabatnya untuk memperbarui iman para sahabat. Begitu juga kita sebagai hamba Allah harus selalu memperbarui iman kita. Barang siapa yang dikaruniai nikmat iman, maka seketika itu juga dia telah menjadi wong yang semulia-mulianya. Iman ini Bapak Ibu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba. Bahkan dikatakan iman ini juga merupakan tanda bahwa seorang hamba akan dijadikan raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada iman di dalam hati seseorang, maka apapun yang terjadi akan menjadi baik bagi dia. Kalau kaya, baik, karena dengan kaya dia akan tambah amalannya, dia akan tambah infaknya, dia akan tambah sedekahnya, dia akan tambah kedermawanannya. Kalau miskin pun baik, karena dengan miskin akan menjadikan sedikit urusannya di dunia dan di akhirat. Kalau sehat, baik, karena dengan sehat dia akan tambah kuat untuk melakukan bermacam-macam kebaikan dan untuk selalu hadir di tempat-tempat yang di dalamnya ada majelis ilmu. Hatta sampai sakit pun baik kalau dia punya iman. Karena apa? Karena dengan sakit maka akan berguguranlah dia punya dosa. Hadirin yang mulia, Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sering mendengar ungkapan para ulama, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan yang perlu kita ingat juga Bapak Ibu, untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala tidak diperlukan yang namanya harta benda yang kita miliki. Untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala tidak diperlukan pangkat jabatan yang kita miliki. Bahkan untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala tidak diperlukan kesehatan.
Betapa banyak wong yang sakit tapi dia taat pada Allah. Maaf, wong yang buta, wong yang cacat, tapi mereka lebih taat dibandingkan diri kita. Betapa banyak di zaman sekarang kita saksikan wong buta tapi hafal 30 juz. Wong buta bisa hafal sampai 20 juz. Cak mana dengan kita Allah titipkan karunia kesempurnaan, mata yang bisa memandang, telinga yang jelas bisa mendengar, mulut yang bisa membaca, bisa berbicara. Jangankan nak 30 juz, surah Al-Kafirun memang masih gak tukar-tukar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'bidu nama a'bud wala antum a'bidu nama a'bud wala ana a'bidu ma abatum wala antum a'bidu nama a'bud wala ana a'bidu ma abatum wala antum a'bidu ma a'bud. Ujung-ujung makmul di kepegelan nanti lakum dinukum waliyadin ma tidak nanggu si mamang we oleh pula imam oh iya benar juga itu. Jadi apa yang diperlukan untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala yaitu iman. Iman yang bisa menjadikan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perkara iman ini menjadi perkara yang amat sangat penting di dalam kehidupan manusia, amat sangat penting di dalam kehidupan kita. Perkara iman inilah yang jarang dibahas oleh di majlis-majlis ataupun di mana-mana. Padahal perkara iman ini perkara menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Iman lebih penting dari harta benda yang kita miliki. Iman lebih penting dari pangkat jabatan yang kita miliki. Bahkan iman lebih penting dari rumah, mobil yang kita miliki. Tatkala seseorang mati tidak membawa harta benda, Allah tidak marah. Tatkala seseorang mati tidak membawa pangkat jabatan, Allah tidak marah. Akan tetapi tatkala seseorang mati tidak membawa iman, maka ia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi telah sebutkan, perlu kita ingat juga bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman kita ini Bapak Ibu pada tabiatnya tidak selalu stabil. Ada kalahnya dia dalam keadaan nyaman, dalam keadaan kuat, tapi ada kalahnya juga dia dalam keadaan drop, dalam keadaan lemah. Sedangkan kita selalu membutuhkan iman kita selama 24 jam dalam sehari. Kita butuh iman melebihi sebagaimana kita butuh udara. Karena dengan iman jiwa kita bisa hidup. Karena dengan iman hati kita bisa bernapas. Kalau di zaman sekarang kita butuh iman harus melebihi kita butuh handphone, melebihi kita butuh kota dan handphone. Betapa banyak zaman sekarang, termasuk aku juga. Tatkala nak keluar rumah, lupa bawa handphone, lupa bawa HP, rela balik untuk ngembek HP. Jadi suatu ketika aku nak pergi ngajar. Jadi sekitar jam 7:30 kurang 15 keluar dari rumah. Jadi ketika nak keluar itu ada kan gaso-gaso kalau kita tuh ada sesuatu yang lupa. Sudah keluar dari rumah, sudah ngidupi motor, sudah di jalan, sudah setengah jalan, hampir nak nyampe. Pas dicek di kantong-kantong, tak taunya yang lupa HP ini loh. Lupa setan gepeng ini. Kalau anak nyebutnya setan gepeng ini bahaya. Sudah secara spontan langsung balik ke rumah ngambil HP. Saking butuhnya kita terhadap HP. Begitu juga kita butuh iman.
kita tidak bisa keluar dari rumah tanpa membawa iman. Kita butuh iman dalam banyak adegan hidup kita. Kita butuh iman dalam banyak aktivitas hidup kita. Kita butuh iman ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi hamba yang sabar dan tabah. Kita butuh iman dalam ibadah supaya ibadah kita lebih khusyuk, supaya ibadah kita lebih semangat. Kita butuh iman ketika kita bermuamalah, bergaul dengan orang-orang lain, supaya kita bisa berlapang dada terhadap sikap-sikap orang lain yang kadang tidak berkenan di dalam hati kita. Kita butuh iman ketika kita menghadapi orang yang jahil, orang yang tidak senang sama kita, orang yang kadang ngatoi kita, orang yang kadang mencemooh kita, orang yang hal-hal yang nyingok kita tu cuma nyingok keburukan. Jangan kena nyingok wong ya nyingok sendalnya sudah ringam kira. Nah, kita harus punya iman menghadapi orang seperti itu supaya kita menjadi hamba Allah, supaya kita mudah memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Kita selalu butuh iman dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kita mendapat nikmat pun kita butuh iman supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bahkan dalam urusan rumah tangga pun kita butuh iman. Dalam bertetangga pun kita butuh iman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman seseorang itu tidak akan sempurna sebelum dia mencintai saudara-saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya dewe. Dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya, maka hendaklah memuliakan, menghormati tetangganya. Artinya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan harus berlandaskan iman supaya hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya hidup kita senantiasa langsung mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya iman di dalam hidup kita ini Bapak Ibu, sampai-sampai para ulama itu mengumpamakan iman itu seperti akar. Lalu pohonnya itu sabar dan buahnya itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi sehingga kalau kita selalu ingin menjadi orang yang baik, selalu ingin menjadi orang yang tenang hatinya, berlapang dada, tidak mudah galau, tidak mudah baperan, tidak mudah putus asa, maka hal yang pertama yang harus kita pupuk, yang harus kita siram itu adalah akar keimanan yang ada di dalam hati kita. Siapapun yang pengen tangguh menghadapi ujian hidup, siapapun yang pengen sabar menghadapi musibah, siapapun yang pengen melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam hidupnya, maka dasarnya dia harus kuatkan iman. Makanya Nabi SAW mengatakan
hidupnya orang yang beriman itu dengan kalimat ajaban, menakjubkan. Ajaban li amrin mu'min, kata Nabi. Hidupnya orang yang beriman itu sangat-sangat menakjubkan. Tatkala susah menakjubkan, tatkala senang menakjubkan. Maka bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah titipkan keimanan di dalam hati kita sehingga kita bisa mentaatinya. Ini perkara yang amat sangat beruntung kita Allah titipkan, meskipun dalam keadaan kita masih dewasa atau sudah tua atau lanjut usia. Kemudian kalau sudah iman Allah titipkan di dalam hati kita, tugas kita hanya menjaga iman tersebut dan harus meningkatkan iman dan harus landaskan iman itu di dalam hati kita. Cak mana caranya? Cak mana biar iman itu kokoh di dalam hati kita? Cak mana iman itu biar mantap di dalam hati kita? Cak mana biar iman itu kuat di dalam hati kita? Cak mana iman itu biar menjadi rambu-rambu dalam hati kita? Ketika kita khilaf, Allah kembalikan. Ketika kita maksiat, Allah ingatkan. Ketika kita berada di jalan yang sesat, Allah langsung benarkan, langsung mendapatkan dari arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada caranya, ada 3 Bapak. Sebenarnya banyak caranya. Tapi anak punya guru di pondok dulu, di penangan juk nasihat atau beliau Pit, kata tadi nama anda tadi Pit, mungkin ada yang lupa Bapak ya. Jadi kata beliau, Pit, kalau ente, kalau bahasa kita kalau kau sudah lulus dari pondok dan berada di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan bujang atau kaget sudah punya bini atau sudah punya anak atau ketika sudah punya anak maka lanjut usia, maka tanamkanlah 3 ini kalau pengen tetap bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan hidup menjadi selamat dunia dan akhirat. 3 hal ini apabila punya bini, tancapkan, kuatkan, tanamkan di dalam hati istri kita. Kalau punya anak, dasarkan anak dikasih dasar anak kita 3 hal ini. Apa 3 hal ini? Apa hal 3 itu? Yang pertama, jangan sekali-kali, kata guru anak, jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Usahakan tepat waktu di masjid bagi laki-laki. Kenapa harus sholat 5 waktu Bapak? Ternyata sholat 5 waktu ini dikaji oleh para ulama. Kita sering mendengar dalil ini sehari itu 5 kali. Subuh tadi kita dengar juga muadzin tadi mengumandangkan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menunaikan salat, mari menuju kesuksesan, mari menuju ke kemenangan, mari menuju kebahagiaan. Falah itu maknanya sukses di dunia dan sukses di akhirat. Artinya apa? Salat dulu baru sukses. Salat dulu baru sukses. Jangan sukses dulu baru salat. Inilah yang aneh. Ya. Biasanya kata, aku nak sukses dulu baru nak salat. Itulah gak mati ngantuk tadi. Salat dulu baru sukses. Dan juga sukses ini Bapak, di dalam Islam tolak ukur sukses itu bukan punya harta benda yang banyak, punya mobil mewah, punya mobil sport atau punya rumah besar. Bukan. Kalau memang tolak ukur kesuksesan, kebahagiaan itu punya harta benda, ngapa banyak orang Eropa itu bunuh diri, ngapa banyak orang Jepang itu bunuh diri. Padahal kalau kita jengok di Google police searching itu
Wong Eropa itu pernah dibaca itu di Inggris itu ada uang bunuh diri. Pas dijenguk datanya lumayan banyak, mobilnya mobil sport tak salah-salah, sampai banyak mobilnya, tapi bunuh diri itu. Berarti apa? Bentuk kesuksesan itu bukan pada harta benda yang kita miliki. Di Jepang, salah satu negara yang paling banyak bunuh diri itu Jepang. Padahal Jepang apa kurang kita jenguk? Mobil punya, rumah punya, istri sikok, cuman salahnya mereka tuh. Ya, kalau kita Islam boleh lebih dari sikok ya. Jadi Jepang itu salah satu negara yang paling banyak bunuh diri. Padahal kalau kita jenguk rumahnya mau mewah, mobilnya tak salah-salah, tapi bunuh diri. Tapi apa kesuksesan dalam Islam? Banyak yang bakal kita dapatkan kesuksesan dalam Islam, yaitu selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menemukan kesuksesan itu sendiri di dalam, baik dalam sholat, dalam zikir, dalam apa banyak metode yang bakal kita temukan kesuksesan. Nah, salah satu lagi sholat tadi. Jadi sholat itu kunci kesuksesan. Sholat dulu baru sukses. Jangan sukses dulu baru sholat, seperti itu. Dan juga sholat ini Bapak Ibu merupakan pembentukan karakter seorang mukmin, seorang muslim sejati. Jadi setiap kita sholat itu secara tidak langsung kita sudah membentuk karakter kita sebagai mukmin, sebagai muslim yang sejati. Itu. Kemudian kenapa harus tepat waktu? Ya jelas kita secara logika Bapak Ibu, siapapun yang tepat waktu kita pasti seneng. Ya, kalau kita begawe selalu tepat waktu, bos itu pasti seneng. Aneh pula kalau ada kita tepat waktu terus tiba-tiba bosnya, "Oh, ini tepat waktu terus." Oh, aneh, bos gila waktu bos itu. Aneh pula. Ya setiap manusia kalau uang tepat waktu pasti seneng. Apalagi Allah. Allah paling senang dengan uang yang sholat tepat waktu. Apalagi ditambah dengan sholat malam, di mana kita ketahui sholat malam itu kendaraan menuju Tuhan lebih cepat. Kalau kita nak menuju satu tempat itu dengan jalan kaki, dengan kendaraan, kira-kira cepat mana? Pasti cepat pakai kendaraan. Nah, siapa pengen cepat, kalau pengen berkendaraan menuju Tuhan, maka laksanakanlah sholat malam. Apalagi ditambah sholat duha, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Masya Allah, itu bonus. Kalau kita pegawai itu lembur ya. Setiap lembur itu pasti akan ada biaya yang lebih. Kemudian kenapa harus sholat di masjid? Terlepas daripada pahala yang kita dapatkan sholat di masjid, sebagaimana kita ketahui setiap langkahnya bernilaikan kebaikan. Terus sholat di masjid itu bernilai 27 derajat. Ternyata ada hal yang amat sangat penting ketika kita sholat di masjid yang tidak kita dapatkan ketika kita sholat di rumah. Apa itu? Yaitu suasana iman. Suasana iman yang kita tidak dapatkan ketika kita sholat di rumah, hanya kita dapatkan di dalam masjid. Oke, kalau sehari 2 hari kita sholat di rumah, kuat sholat sunnah qobliyah, sholat ba'diyah. Yo, ketika seminggu masih kuat, sebelum masih kuat, setelah dari sebulan itu sholat sunnah lewat. Banyak kejadian itu. Kalau sholat di masjid, mau tak mau, ketika kita malas sholat sunnah itu, jengok kawan tadi, jengok orang tua kita sholat sunnah qobliyah ba'diyah, pasti lebih semangat. Dan juga ketika kita lupa sama Allah, ketika kita lagi banyak masalah, datanglah ke masjid. Karena ketika kita ke masjid akan mendapatkan yang namanya suasana iman yang kita tidak dapatkan di dalam rumah. Maka itu
usahakan sholat di masjid. Jangan sampai seumur hidup cuma sekali sholat di masjid. Itu pun ketika dia sholat di masjid kurang ajar, sholatnya nak paling depan. Sudah nak paling depan sambil nguling dulu. Sudah sholat, tidak pernah sholat, tiba-tiba sholat di masjid, nak di depan sambil nguling. Dia disolatkan, jangan sampai begitu. Nah, kedua apa kata guru kata guru saya, kalau pengen mendapatkan iman kokoh di dalam hati kita, yang kedua usahakan membaca Al-Quran setiap hari. Gak usah banyak-banyak baca Al-Quran, minimal 30 juz lah, 30 juz. Kalau tidak kuat 20 juz jadilah. Kalau tidak kuat juga 10 juz jadilah. Kalau juga tidak kuat selembar jadilah. Kalau tidak kuat juga setengah lembar jadilah. Tidak bisa juga setengah lembar. Ustaz, jangankan nak baca Quran, ini ngaji masih Iqra, ya sudah baca Iqra. Jangan susah-susah baca Iqra. Aku nila sudah lama tak belajar Iqra. Nah, sudah. Kalau sudah lama tak belajar Iqra, belajar tempat kami di Ma'had Raudhatul Qiraah wal Kitabah Satu Ilir. Sambil promosi dikit. Jadi kita punya Ma'had Raudhatul Qiraah wal Kitabah. Proses insyaallah jadi pondok pesantren insyaallah. Begitu. Jadi sejak 1200 tahun silam, ketika dunia belum mengenal yang namanya ilmu komputer dan ilmu alat hitung lainnya, itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala telah mampu menghitung dan mendata secara detail jumlah huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Majmu' yang dinukil oleh Ibnu Arabi dalam kitab muqaddimah kitabnya Al-Futuhat Al-Ilahiyah, itu mengatakan bahwa jumlah seluruh huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran itu berjumlah 1.027.000 huruf yang ada di dalam Al-Quran. Yang dimana kita mungkin sudah sering mendengar hadis Nabi, man qara'a alfan, barang siapa membaca Al-Quran 1 huruf maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi seandainya kita mengkhatamkan Al-Quran, berarti kita sudah mendapatkan 1.027.000 dikali 10. Berapa kira-kira? Ya, kita gitulah banyak. Berarti kalau kita sehari itu membaca setengah juz atau taruhlah selembar, hitunglah berapa huruf yang kita dapatkan di dalam 1 lembar. Itu juga kalau baca lancar. Kalau baca tidak lancar, terbata-bata, misalnya ulaika ala hudam mir rabbihim, ulang lagi ulaika ala hudam mir rabbihim, berarti berapa kali itu dihitung kebaikan. Maka itu untuk memancing iman biar mantap di dalam hati kita, yaitu dengan membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga apa kata guru? Kalau pengen iman kokoh di dalam hati kita, kalau pengen iman mantap di hati kita, maka yang ketiga harus banyak-banyak khidmat kepada kedua orang tua dan banyak-banyak khidmat kepada guru. Banyak khidmat kepada kedua orang tua dan kepada guru.
Jelas hadisnya mengenai tentang khidmat. Khidmat itu kalau bahasa kita tuh melayani atau menghormati atau memuliakan orang tua. Jelas ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Siapa yang pengen rezekinya seperti gajah, maka jadikanlah kedua orang tuanya seperti gajah. Itu ungkapan para pepatah. Siapa yang pengen sukses, pengen rezekinya lancar, maka lancarkanlah rezekinya terhadap orang tua. Semakin kita banyak pengorbanan untuk orang tua, maka Allah akan memberikan banyak pengorbanan kepada diri kita. Jelas, makanya surga ada di telapak kaki ibu, terutama ibu ya, yang sudah berjuang mati-matian demi kita. Kalau sudah tiada, macam mana? Ya, jelas didoai, terus disedekahkan, biar jadi sedekah jariyah. Kemudian ke guru itu, siapa pengen ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat yang bisa membimbing dirinya, maka muliakanlah seorang guru. Salah satu kenapa di dunia menjadi kemunduran, dunia ini menjadi kacau balau, salah satunya banyak di antara generasi tidak lagi memuliakan daripada dia punya guru. Bahkan uang tuanya baik sudah menanamkan hal yang tak bagus terhadap anaknya kepada guru. Gurunya mendidik, ketika dipukul atau dicubit, apalagi naudzubillah dengar di berita itu cuma dipegang kupingnya, dilaporkan ke polisi. Naudzubillah min dalik. Cak mana anak-anak sukses, sedangkan sumber ilmu baik sudah dibuatnya sakit hati. Makanya itu banyak terjadi zaman sekarang. Sekarang malah kebalik, kebanyakan guru menunggu murid, bukan murid menunggu guru. Jadi kalau pengen sukses dunia dan akhirat, baik kita ketika keadaan sekarang atau kita punya anak, maka tanamkanlah di dalam hati anak kita, muliakan kamu punya orang tua, agungkan punya guru, atau sebaliknya, muliakan guru, agungkan kedua orang tua. Kalau dua ini sudah kita dapat agungkan, insya Allah kemudahan di dalam hidup kita. Itu terakhir, jika kita tidak disibukkan dengan perkara yang, kalau kita tidak disibukkan dengan perkara agama, maka kita akan disibukkan dengan perkara dunia. Jika kita tidak disibukkan dengan perkara yang bermanfaat, maka kita akan disibukkan dengan perkara yang sia-sia. Ingat, sesungguhnya syaitan senantiasa berusaha untuk menggelincirkan iman kita, berusaha untuk menghilangkan iman di dalam hati kita. Seandainya semua manusia mengetahui betapa pentingnya iman di dalam hidupnya, maka pasti fokus pada perbaikan iman saja. Kenapa? Karena jika iman kita baik, maka seluruh aspek hidup kita, dunia dan akhirat, akan menjadi baik. Maka itu tiga hal tadi menjadi dasar bagi diri kita, bagi keturunan kita yang harus kita tancapkan. Insya Allah kalau tiga ini sudah kita tancapkan di dalam hati anak kita, keturunan kita, apapun yang terjadi dengan anak kita, dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita zaman dulu, Bapak, dulu kalau dulu kecil, ngaji itu disuruhnya sama orang tua. Sebenarnya secara tidak langsung itu memupuk akar keimanan di dalam hati budak kecil, menyirami akar keimanan di dalam hati budak kecil. Kita kecil galak dimarahi orang tua kita untuk ngaji,
kadang dia ngaji balik, kadang ya bermacam-macam lah. Wong tua kita sudah melakukan kebaikan, tapi dari kita niat memang dasarnya. Tapi alhamdulillah, meskipun kita pohonnya tadi jelek, akhirnya karena akar tadi bagus, mau tak mau tetap akan jadi bagus. Dan terakhir, kalau kata ulama, apabila yang halal masuk di dalam tubuh kita, mau tak mau kita akan menjadi baik. Apabila yang haram masuk di dalam tubuh kita, mau tak mau kita pasti melakukan kejahatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan? Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada yang tanya bebas. Ya, Ibu-ibu ada yang tanya? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وحسبك Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsiran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum.